wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Nurhayati, NIM 1905112354. Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai organisasi asosiasi keprofesian guru. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai organisasi asosiasi keprofesian guru. Nah, pada video kali ini ada 4 pokok bahasan yang akan saya jelaskan mengenai organisasi asosiasi keprofesian guru. Yang pertama yaitu pengertian dari organisasi asosiasi keprofesian guru. Yang kedua, tujuan dari organisasi asosiasi keprofesian guru. Yang ketiga, eksistensi, misi, fungsi, dan peranan organisasi asosiasi keprofesian guru. Dan yang terakhir yaitu bentuk, corak, struktur, kedudukan, dan keanggotaan organisasi asosiasi keprofesian guru. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian organisasi keprofesian guru. Nah, organisasi keprofesian guru terdiri dari 3 kata, yaitu organisasi, keprofesian, dan guru. Nah, menurut Stoner, organisasi segala pola hubungan-hubungan yang melalui orang-orang di bawah arahan manajer mengejar tujuan bersama. Sedangkan menurut James Demani, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Nah, organisasi sendiri bukan hanya ketua, sekretaris, ataupun pengurus tertentu saja, tetapi semua anggota dengan seluruh pengurus dan segala perangkat dan alat-alat perlengkapannya. Semua anggota tersebut berkewajiban untuk membina organisasi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profesi organisasi. Profesi adalah jabatan atau pekerjaan seseorang yang menuntut keahlian yang didapatkan melalui proses pendidikan. Nah, suatu profesi erat kaitannya dengan jabatan atau pekerjaan tertentu yang dengan sendirinya menuntut keahlian, pengetahuan, dan keterampilan tertentu pula. Profesi juga merupakan jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian seseorang dan didapat melalui adanya proses pendidikan. Nah, sedangkan guru adalah pendidik dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, melatih, serta mengevaluasi. Dapat disimpulkan bahwa organisasi asosiasi profesi adalah suatu wadah perkumpulan yang orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus yang mana merupakan ciri-ciri khas dari bidang keahlian tertentu. Nah, ikatannya itu ciri khas oleh karena bidang pekerjaan tersebut diperoleh bukan secara kebetulan saja atau sembarangan orang, tetapi diperoleh melalui suatu jalur khusus dan melalui perguruan tinggi atau melalui penengkudan secara dengan sistematis dan mendalam. Selanjutnya yaitu pokok pembahasan kedua, yaitu tujuan dari organisasi profesi guru. Yang mana tujuan dari organisasi profesi guru ini salah satunya adalah untuk mempertinggi kesadaran, sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru, serta meningkatkan kesejahteraan guru. Dalam Undang-Undang PP Nomor 38 Tahun 1992, Pasal 61 dijelaskan ada 5 misi dan tujuan organisasi tersebut, yaitu yang pertama, meningkatkan dan mengembangkan karir, yang kedua kemampuan, yang ketiga kewenangan profesional, yang keempat martabat dan kesejahteraan seluruh tenaga pendidikan, dan selanjutnya yaitu pokok pembahasan yang ketiga, yaitu eksistensi, misi, fungsi, dan peranan organisasi asosiasi keprofesian. Nah, kelahiran suatu organisasi asosiasi keprofesian itu tidak terlepas dari perkembangan jenis bidang pekerjaan yang bersangkutan. Karena organisasi termasuk pada dasarnya dan lazimnya dapat berbentuk atas prakarsa dari para pengemban bidang pekerjaan tadi. Nah, motif dasar kelahirannya bervariasi. Ada yang bersifat sosial, politik, ekonomi, kultural, dan pandangan atau falsafah tentang sistem nilai. Akan tetapi, pada umumnya
berlatar belakang solidaritas di antara pengembang bidang pekerjaan yang bersangkutan, atau atas dasar dorongan dari dalam diri mereka sendiri secara intrinsik ataupun secara ekstrinsik, yaitu karena tuntutan dari lingkungan. Nah, motif intrinsik pada umumnya bertalian erat dengan permasalahan nasib, dalam artian kesadaran atas kebutuhan untuk berkehidupan secara layak sesuai dengan bidang pekerjaan yang diembannya, baik secara sosial psikologis maupun secara ekonomis akulturasi. Nah, selain itu dapat juga kemungkinan oleh dorongan atas semangat pengabdian untuk menunaikan tugasnya sebaik dan seikhlas mungkin. Nah, sedangkan pada motif ekstrinsiknya pada umumnya terdorong oleh tuntutan dari luar, masyarakat pengguna jasanya, ada persaingan serta perkembangan atau perubahan dalam dunia kerjanya seirama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Nah, tidaklah mengherankan jika dalam misi organisasi asosiasi keprofesian itu juga mempunyai persamaan dalam hal tertentu dengan organisasi kekaryaannya. Nah, pada umumnya, karena dapat kita pahami jika organisasi Federasi Guru Internasional juga menjadi anggota dari ILO atau International Labour Organization. Tetapi dalam hal tertentu, organisasi asosiasi profesi kependidikan ini memiliki misinya yang khas sendiri. Nah, ILO ini cenderung sering menggunakan pendekatan yang bersifat politis dalam memperjuangkan kepentingannya. Nah, sedangkan organisasi asosiasi keprofesian ini cenderung untuk menggunakan pendekatan persaingan yang berlandaskan keunggulan komparatif, kemampuan dan kualitas profesionalnya. Dalam prakteknya, kedua pendekatan tersebut memang sering dipergunakan secara elektrik sesuai dengan keperluannya. Nah, di berbagai negara yang dewasa ini tergolong maju, kelahiran organisasi beberapa asosiasi yang dewasa ini tergolong sudah mapan, seperti kedokteran, kehakiman, ataupun kependetaan dan sebagainya. Ternyata telah muncul semenjak beberapa abad yang lampau, sementara di bidang pendidikan, khususnya jabatan guru barulah dimulai sejak awal abad 20 ini. Secara umum, fungsi dan peranan organisasi asosiasi keprofesian itu sebagaimana telah disinggung terdahulu, selain melindungi kepentingan para anggota dan kemandirian dan kewibawaannya serta kelembagaannya secara keseluruhan dengan membina dan menegakkan kode etik, juga berupaya untuk meningkatkan dan atau mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat dan kesejahteraan para anggotanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk, corak, struktur, serta kedudukan dan keanggotaannya. Nah, bentuk dan corak organisasi profesi guru ini bermacam-macam bentuknya. Hal ini dipandang dari segi derajat dan keterkaitan antara anggotanya, di mana ada 4 bentuk organisasi profesi guru, yaitu persatuan, federasi, aliansi, dan asosiasi. Nah, pada persatuan antara lain seperti Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, yang kedua Australian Education Union, yang ketiga itu Singapura Teacher Union, serta Jepang Teacher Union. Nah, selanjutnya yaitu federasi, yang mana antara lain seperti All Indian Federation of Teacher Organization, Bangladesh Teacher Federation, Federation of Elementary Education Teacher, serta Association of Thailand. Nah, yang aliansi antara lain itu seperti Alliance of Concord Teacher Filipinas, dan terakhir yaitu asosiasi, yang mana banyak kita temui atau terdapat di kebanyakan negara. Nah, bentuk organisasi para pengemban tugas keprofesian itu sudah cukup bervariasi, dipandang dari segi derajat atau keeratan dan keterikatan dengan dan antar anggotanya. Nah, dalam bidang pendidikan dapat ditemukan berbagai bentuk keorganisasian, antara lain ditinjau dari segi keterorganisasi keanggotaannya juga ternyata menunjukkan corak keorganisasian yang bervariasi, seperti
jenjang pendidikan di mana mereka bertugas, seperti apakah mereka itu bertugas di sekolah dasar, sekolah menengah, atau perguruan tinggi, ataupun status penyelenggaraan kelambanan pendidikannya, yaitu seperti negeri ataupun swasta. Selanjutnya seperti bidang studi atau keahliannya, seperti guru bahasa Inggris, guru matematika, sejarah, ekonomi, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu latar belakang etnis, seperti Cina, Tamil, Melayu, dan sebagainya. Nah, struktur organisasi dipandang dari segi jangkauan wilayah kerjanya juga ternyata beragam dan bersifat seperti lokal, nasional, ataupun internasional. Nah, dengan demikian keragaman bentuk, corak, struktur, dan kedudukan dari organisasi pendidikan ini, maka status keanggotaannya juga dengan sendirinya akan bervariasi. Nah, organisasi keprofesian ini yang bersifat asosiasi atau persatuan biasanya bersifat langsung keanggotaannya dari setiap pribadi dan pengemban profesi yang bersangkutan. Sedangkan yang sifatnya federasi atau perserikatan, lazimnya itu keanggotaannya cukup terbatas dari pucuk organisasi yang berserikat saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai atau menambahkan organisasi profesi guru yang ada di Indonesia. Nah, organisasi profesi guru yang cukup terkenal di Indonesia adalah PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Namun, siapa sangka jika banyak organisasi lain selain PGRI, seperti Persatuan Guru Republik Indonesia, yang mana organisasi ini memang cukup populer di kalangan masyarakat. Hal ini karena PGRI merupakan organisasi guru pertama yang dibentuk sejak zaman Belanda. Terdapat banyak penyempurnaan sehingga berdirilah PGRI pada tanggal 25 November 1945, yang mana pada saat ini Ketua Umum PGRI yaitu Profesor Dr. Unifah Roshidi, Master Pendidikan. Nah, saat ini PGRI menjadi organisasi profesi guru terbesar di Indonesia yang anggotanya sudah lebih dari 2 juta. Adapun terkait program kerja, PGRI berupaya untuk selalu memfasilitasi pengembangan karir dan peningkatan kompetensi profesional para anggotanya. Nah, yang kedua yaitu ada Ikatan Guru Indonesia atau IGI. Nah, kehadiran Ikatan Guru Indonesia ini diharapkan mampu untuk mencetak guru-guru independen yang mampu mengubah dirinya tanpa harus bergantung pada pihak lain. Tidak hanya itu, Ikatan Guru Indonesia ini juga berupaya untuk menjadikan guru sebagai lokomotif. Selanjutnya itu ada Persatuan Guru Seluruh Indonesia atau PGSI. Nah, jika sebelumnya ada PGRI, maka ada pula PGSI. PGSI merupakan serikat pekerja profesi guru swasta yang bersifat terbuka, independen, dan tidak terlibat dengan partai manapun. Nah, PGSI ini merupakan organisasi profesi yang selalu berupaya untuk memperjuangkan kesejahteraan bagi guru-guru swasta, seperti undang-undang yang mengatur tentang guru dan dosen berlaku secara umum, baik itu PNS maupun swasta. Selanjutnya yaitu ada Federasi Serikat Guru Indonesia. Nah, Federasi Serikat Guru Indonesia ini atau FSGI merupakan organisasi profesi guru yang didirikan di Pegangsaan Timur pada 17 Januari 2002. Nah, tujuan utama dibentuknya FSGI ini adalah untuk memberikan kesempatan pada guru dan masyarakat untuk aktif dalam setiap pengambilan kebijakan terkait pendidikan agar kebijakan tersebut bisa berkembang secara akuntabel, transparan, dan partisipatif. Dengan demikian akan berbentuk demokratisasi pendidikan yang berharmonis. Selanjutnya itu ada Persatuan Guru Nahdlatul Ulama atau Pergunu. Nah, Pergunu ini merupakan badan otonom NU yang menjadi tempat bernaungnya guru, dosen, ataupun ustadz. Nah,
terbentuknya perguruan ini diawali dengan Kongres Lembaga Pendidikan Ma'arif NU tahun 1952. Nah, salah satu hasil konferensi tersebut adalah mengusulkan adanya organisasi guru di lingkup pendidikan NU sebagai organisasi profesi perguruan, mengusung paradigma profesionalitas, independensi, dan tidak berafiliasi dengan politik manapun, dan sejalan dengan kita. Nah, selanjutnya itu ada perkumpulan guru madrasah penulisan atau Pergumapi. Nah, Pergumapi ini didirikan di daerah istimewa Yogyakarta pada tanggal 8 Januari 2018. Nah, organisasi ini menaungi guru-guru madrasah, kepala madrasah, dan pengawasan madrasah yang ingin menulis di seluruh wilayah Indonesia. Tujuannya yaitu untuk mengumpulkan atau menghimpun guru-guru madrasah yang ingin belajar dan mengembangkan bakat menulisnya. Adapun kegiatan dilakukan meliputi pendidikan dan pelatihan menulis, praktik menulis, dan penerbitan karya anggota. Yang terakhir yaitu Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia atau PGM Indonesia. Nah, PGM Indonesia ini merupakan organisasi profesi guru madrasah yang beranggotakan guru-guru madrasah di seluruh Indonesia. Nah, organisasi ini berdiri pada tahun 2008, yang mana memiliki tujuan didirikan PGM ini adalah untuk menciptakan guru yang berkualitas sehingga suatu saat bangsa Indonesia itu bersaing dengan bangsa lain. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini mengenai organisasi asosiasi keprofesionalan guru. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan kita semua, dan apabila ada kekurangan serta kesalahan pada penyampaian materi pada video kali ini, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.